Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lagi kita akan menyambut datangnya Idul Adha. Salah satu ibadat yang Allah syariatkan di dalam bulan Dzulhijjah adalah berkurban. Berkurban artinya menyembelih binatang ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha dan pada 3 hari tasyrik. Hukum berkurban dalam mazhab kita Syafi'i sunat muakkad bagi muslim yang sudah baligh, yang sudah berakal dan yang kaya atau mampu. Mampu atau kaya di sini adalah orang yang punya kelebihan harta dari keperluan dirinya dan kebutuhan keluarga yang wajib dia nafkahi pada hari raya dan 3 hari tasyrik. Bagi mereka yang sudah muslim, yang baligh, berakal dan yang mampu, disunatkan untuk memotong hewan kurban. Kemudian binatang apa sajakah yang sah kita sembelih sebagai binatang kurban? Ada beberapa binatang ternak yang boleh disembelih untuk binatang kurban. Yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga kerbau, yang keempat kambing, dan yang kelima adalah biri-biri. Selain 5 binatang ternak ini, tidak boleh kita sembelih sebagai hewan kurban. Jadi tidak boleh misalnya kita sembelih bebek sebagai kurban. Ya, kalau kita sembelih itu artinya bukan sebagai hewan kurban, sebagai sedekah biasa. Kemudian syarat unta disembelih sebagai hewan kurban, dia sudah berusia 5 tahun genap memasuki usia 6 tahun. Dan sapi dan kerbau serta kambing syarat bisa dijadikan sebagai hewan kurban bila usianya sudah genap 2 tahun dan masuk 3 tahun. Sedangkan biri-biri usianya sudah genap 1 tahun masuk 2 tahun. Kelima binatang ini boleh disembelih jantan, betina atau yang sudah dikebiri, atau dalam bahasa Aceh keun ka gegasi. Jadi bila kita sembelih usianya belum sampai kepada yang saya sebutkan tadi, itu belum sah sebagai hewan kurban. Kemudian unta, sapi dan kerbau dia memadai untuk 7 orang. Sedangkan kambing dan biri-biri hanya memadai untuk 1 orang. Jadi artinya kalau misalnya di lembaga pendidikan ada gerakan berkurban misalnya, di mana satu kelas diajak untuk melakukan gerakan berkurban yang jumlahnya sampai 10 orang, lebih 7 orang, itu tidak sah sebagai hewan kurban bila 30 orang tadi, katakanlah 30 orang membeli 1 ekor sapi, itu tidak sah sebagai hewan kurban. Kalaupun sudah disembelih, itu hanya sebagai sedekah biasa, artinya dia tidak mendapat fadilah kurban. Di antara fadilahnya akan menjadi kendaraan besok di hari kiamat. Di antara fadilahnya, yang tetesan darah pertama yang jatuh dari hewan kurban dia saat disembelih akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, mudah-mudahan kita yang sudah
punya kemampuan, dibukakan hati untuk menyisihkan harta untuk berkurban. InsyaAllah dengan kita berkurban, membantu saudara kita yang miskin fakir, dan akan membantu kita besok di hari kiamat dengan dijadikan kurban kita di dunia ini menjadi kendaraan besok di yaumil mahsyar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.